Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel YouTube tutorial belajar bisa resin art. Di video kali ini lur, kita akan membuat river table tahap demi tahap dari awal sampai selesai. Yang pertama, kita bersihkan kayu dari kotoran, dari kulit kayu, dan dari bagian kayu yang lapuk lur. Terutama pada bagian-bagian yang nantinya akan kena resin atau yang nantinya akan kita casting. Kita cor lur. Berikutnya saya buat moldingnya. Ini dari multiplex yang saya solasi plastik saja. Untuk panjang, lebar, serta tinggi atau tebalnya kita sesuaikan saja lur. Sesuai ukuran river table yang kita inginkan. Biasanya saya lebihin untuk panjang dan lebarnya antara 2 cm lur. Karena nanti setelah turun dari molding akan saya potong atau saya rapikan bagian panjang dan bagian lebarnya lur. Dan ini saya silen agar tidak bocor di bagian sambungan moldingnya lur. Selanjutnya kayu yang akan kita casting ini saya insulator dulu. Memakai PU insulator produk dari Durovolipin. Ada yang kemasan kaleng dan ada yang kemasan jirigen kecil seperti ini lur. Sama saja lur. Untuk mixing rasio atau perbandingannya ini 2:1:2. 2 base-nya atau PU insulatornya, 1 hardenernya, dan 2 thinner PU-nya. Cukup saya oles-oleskan seperti ini memakai kuas saja lur. PU insulator ini berfungsi untuk mematikan getah dalam kayu untuk kayu yang bergetah lur, menutup pori sebagai adhesif, dan menahan emisi air saat kita ekspedisi dalam perjalanan yang jauh seperti naik kontainer lur. Karena suhu di dalam kontainer itu panas sehingga kadar air dalam kayu itu tidak naik ke bagian coatingnya lur atau bagian atas river table-nya. Berikutnya kita set seperti ini ke dalam molding. Kita tata sesuai dengan yang kita inginkan dari potongan-potongan kayu yang sudah kita siapkan. Dan untuk bagian bawahnya ini saya silen agar rekat kuat ke bagian bawah molding sehingga resin tidak tembus ke bawah kayunya lur. Saya klem lur agar lebih kuat dan tidak bergerak kayunya. Untuk resinnya saya memakai resin jenis polyester SHCP 2668. Dan pigmennya saya memakai pigmen pasta produk dari Durovolipin. Ini bagus lur, hitamnya dikit aja langsung hitam solid. Pemakaian katalis saya memakai 0,2% lur. Resin polyesternya yang SHCP 2668 saya ambil atau beli di Yanti Panjunan. Untuk nomor teleponnya ada di bawah. Dalam mengaduk resin diusahakan rata lur, tercampur dengan sempurna. Sedikit lama dalam mengaduk resin tidak masalah. Bila tidak teraduk dengan sempurna, nanti bagian resin ada yang kering lebih dahulu, ada yang belum kering, bahkan ada yang nggak kering-kering lur. Cara mengaduk resin dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengaduk resin agar segera tercampur dengan merata dan sempurna.
Sudah pernah saya buatkan di konten YouTube tutorial belajar bisa resin art lur. Dan untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi. Ini sudah saya tuang. Dan untuk tuangan yang pertama ini 2 kilo. Untuk cek molding apakah ada yang bocor atau tidak. Ketebalan revertable kurang lebih 4 cm dan rencana saya akan buat 2 layer atau 2 kali tuang lur. Jadi sekali tuang kurang lebih 2 cm lur. Treatment kayu sebelum masuk cor serta cara menghitung volume pada media yang tidak beraturan seperti ini lur, sudah saya buatkan di konten tutorial sebelumnya lur. Dan untuk linknya saya taruh juga di kolom deskripsi. Untuk layer kedua ini akan kita tuang setelah layer pertamanya sudah mulai mengering lur. Kita tuang sampai penuh. Dan sudah ada yang rata dengan kayu dan ada yang belum. Karena kayunya ada yang tebal sebelah ini lur. Setelah itu kita tunggu kering kurang lebih 2 hari. Sambil menunggu kering, ini saya bersihkan untuk kaki mejanya lur. Kaki mejanya dari bekas kaki meja mesin jahit. Kita bersihkan dari hadas besar dan hadas kecil lur. Dari kotoran-kotoran, dari bekas-bekas oli, dari kerak-kerak besi. Selanjutnya saya aktif primer dan saya cat memakai cat warna hitam lur. Sudah 2 hari dan ini sudah kering lur. Saya lepas dari moldingnya. Selanjutnya kita ratakan atau kita serut lur. Untuk nyerutnya atau meratakannya bisa memakai router, bisa memakai tank sander, juga bisa memakai ketam listrik. Yang penting rata saja lur. Setelah itu kita cari bagian kayu yang berlubang atau mungkin bagian resin yang bercelah lur. Saya tambal memakai epoxy coating milky produk dari Durovolle lur. Ini mixing rasionya 3:1. Kita pakai yang jenis coating saja nggak ada masalah. Karena hanya tipis-tipis atau kecil-kecil saja. Selanjutnya saya amplas sampai di grade 400. Kemudian saya insulator lagi di semua bagian, baik di bagian kayu maupun di bagian resinnya lur. Setelah kering kemudian saya amplas dan kembali saya coating untuk bagian top tabelnya. Ini saya memakai Durovolle epoxy clear coating lur, yang 2:1.
Ini saya oles-oles saja memakai tangan lur, tipis-tipis saja. Yang nantinya kembali saya amplas agar rata atau leveling. Ini tujuannya untuk menutup pori-pori kayu lur, sehingga nanti saat naik ke PU akrilik tidak ambles lagi atau jeruk. Seperti ini saja sudah glossy. Dan untuk lebih tahan gores, tahan panas, tahan kimia rumah tangga, dan antisipasi yellowing, saya amplas sampai grade 600 dan saya spray memakai PU akrilik lur. Untuk mixing rasionya 4:1:2, jadi 4 untuk base-nya, 1 hardener dan 2 thinner. Dan saya memakai PU akrilik yang varian clear gloss. Mantul ini produk lur. Ini produk dari Durovole Paint juga. Kita tunggu kering 1 kali 24 jam. Dan yang tadi saya spray lur, itu bagian bawahnya. Kita pasang kakinya dan kita spray kembali bagian atasnya. Untuk ketahanan dari spray finishing PU akrilik ini sudah pernah saya buatkan kontennya juga. Untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi lur. Untuk order bisa langsung ke Durovole Store. Untuk nomor teleponnya sudah saya taruh di video dan di kolom deskripsi. Juga bisa melalui belajar bisa resin art. Bebas sharing aplikasi lur, gratis. Selanjutnya akan saya poles. Untuk bahan polesnya saya menggunakan Menzerna yang 1000, 2400 dan 3800 lur. Poles yang pertama ini berfungsi untuk menghilangkan swirling atau baret-baret halus bekas amplas lur. Ini yang Menzerna 1000. Sudah mulai terlihat perbedaannya antara yang sudah diamplas dan yang belum. Berikutnya naik ke Menzerna yang 2400. Ini berfungsi untuk polishing. Dan yang terakhir Menzerna 3800 berfungsi untuk finishingnya lur. Dan inilah hasil akhirnya, revertable atau coffee table. Kaki meja mesin jahit memakai resin jenis polyester, dan untuk finishingnya spray PU akrilik yang varian clear gloss. Mantul hasilnya lur, sangat glossy. Sampai bertemu di konten YouTube tutorial selanjutnya lur. Semoga bermanfaat dan salam belajar bisa.